Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa nusallimu ala rasulina khairil anam wa khairin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah jemaah sekalian, tentu kita sampaikan syukur kita dari suara hati yang paling dalam, bukan basa-basi syukur kita, tapi lahir dari sebuah kesadaran bahwa Allah itu baik. Allah tidak pernah berhenti mensuplai kita kebaikan dan nikmat, tidak pernah berhenti. Karena itu setiap nikmat kewajibannya adalah disyukuri. Mari kita menjadi hamba yang tidak pernah kehilangan untuk bersyukur. Jangan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Karena itu kata Nabi, dalam keadaan apapun tetap beliau alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam kondisi apapun tetap syukur kita. Dan syukur ini tidak ada ruginya Pak kalau hadir. Tidak ada ruginya kalau kita ucapkan alhamdulillah. Tidak ada ruginya. Bahkan nikmat kita atas pemberian Allah itu mungkin sudah habis nikmat itu. Habis, pergi, sudah hilang. Tapi kalau ada alhamdulillah, maka alhamdulillah itu masih didapatkan sampai di hari kiamat. Maka alhamdulillah tidak ada ruginya kita mengucapkan alhamdulillah di segala keadaan. Termasuk kita alhamdulillah karena kita kurang lebih ya 5 hari lagi, ini kan hari Sabtu ya, sudah masuk Sabtu Nurul Islam hari ini. Sabtu besok ini, jadi sekarang sudah masuk Sabtu. Jadi bagusnya itu Pak kita mengatakan itu dengan istilah malam Sabtu, jangan Jumat malam. Jadi sekarang ini namanya malam Sabtu, bukan Jumat malam. Bukan Jumatnya yang disebut, karena hakikatnya maghrib tadi sudah pergi Jumat. Yang disebut ini Sabtunya, karena memang dia sudah datang tadi maghrib itu Sabtu. Berikut, kalau dia Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari lagi kita sudah masuk waktu paling terbaik yang Allah umumkan untuk kita masuk perlombaan ketaatan, perlombaan ibadah, perlombaan beramal soleh. Di sini paling terbaik, merebut poin-poin terbaik, amal soleh terbaik. Maka kita insya Allah akan berikan semangat buat kita bahwa begitu nanti Rabu, maka jangan lagi kita kehilangan semangat untuk mengisi waktu itu dengan semangat beramal. Istilahnya Pak, kalau orang Bugis, ya kongkau di dijama tajama memang nih. Kalau ada bisa dikerja, kerjakan memang. Jangan menunggu lagi besoknya dan besoknya. Itu mulai hari Rabu, ya begitu sudah masuk maghrib Selasa, insya Allah satu hitungan itu insya Allah kita bisa pegang. Ya. Maka
Allah Subhanahu wa taala umumkan dengan pengumuman, Pak. Seperti wal fajri wal layalin ash wasyaf'i wal watr. Allah mengumumkan tentang waktu, mana waktu yang paling Allah nilai, paling Allah spesialkan. Jadi tidak semua waktu ini sama. Tapi kalau tidak ada penjelasan, maka waktu itu sama. Ya, saya ulangi, Pak. Semua waktu itu sama kecuali yang ada penjelasan. 1 sampai hari Ahad sampai ke Ahad sama, Pak. Kecuali ada penjelasan. Seperti Jumat ada keistimewaan, Senin ada keistimewaan, Kamis ada keistimewaan. Seperti tanggal 13, 14, 15 ada keistimewaan itu. Seperti Salasa asyara, Arba asyara, Hamsa asyara, itu adalah Ayyamul Bid, bulan-bulan putih. Di sinilah dianjurkan kita berpuasa, ada nilai tersendiri. Ada nilai tersendiri. Kalau 24 jam Allah sebut fajar, itu waktu khusus. Allah nilai waktu khusus, wal fajar. Nanti Allah sebut lagi dengan wal asri. Ada hal-hal yang istimewa. Ada yang Allah istimewakan, dan kalau Allah istimewakan, Allah yang punya waktu. Demikian juga Allah yang punya tempat, seperti Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Satu kali sholat di Al-Haram, bisa tanah suci Al-Haram, bisa Masjidil Haram. Satu kali sujud di sana, 100.000 kali sujud di sini baru sama. Karena Allah memilih tempat itu tempat istimewa dalam sisi ibadah itu. Persoalan sholat wajib dan sholat sunnah. Karena Allah yang punya hak. Di Madinah 1000 kali, di Al-Aqsa 500 kali. Allah yang punya hak. Jadi sisi waktu Allah tentukan, sisi tempat Allah tentukan. Semua yang sebenarnya ini, Pak, ketika ada misalnya contoh begini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'. Kami lebihkan satu sebagian yang lain. Jadi rasul itu juga bertingkat-tingkat. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Minhum man kalamallahu wa rafa' ba'dahum darajat. Ada yang kami lebihkan seperti bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa, kami lebihkan dia. Wa ayyadarahu biruhil kudus. Kami juga ciptakan tanpa ibu, maaf tanpa bapak, tapi bisa hadir di muka bumi ini. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada juga Nabi yang Allah lebihkan dengan seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattakhadha Ibrahim khalil. Kami jadikan Ibrahim itu sebagai kekasihku. Jadi nabi-nabi itu bertingkat-tingkat sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini, Pak, kalau Allah kehendaki tidak ada yang sulit. Yang intinya ada hak Allah untuk menetapkan sesuatu yang di luar kemauan dan keputusan kita. Allah yang punya hak. Insya Allah kita bersyukur dengan memasuki dan menjelang datangnya bulan paling mulia Zulhijjah, yang sebagaimana banyak hadis, iza ada haltil asyar, kalau sudah masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, wa arada ayyudahid, dan ada yang mau berkurban di antara kalian,
fala yamassa sya'rahu wa basyarahu, maka jangan lagi dia mengambil bulu, kuku dan seterusnya rambutnya. Itu satu ibadah dari sekian ibadah insyaallah. Intinya Pak, kalau fikih ibadah kita bahas menarik ini Zulhijjah. Kenapa menarik Zulhijjah? Karena kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalus soleh fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang Allah hadirkan buat kita yang seluruh amal soleh pada hari itu ahabbu ilallah, paling Allah suka, paling Allah senangi. Mana itu? Tanggal 1, yakni ayyamal asyar, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi Allah umumkan tidak ada hari yang paling terbaik Allah datangkan buat kita melebihi hari itu. Yang ahabbu ilallah, Allah paling suka. Ada nasihat di sini, Mbak. Kalau mau beramal, cari yang Allah suka. Jangan yang kita suka. Seulangi, siapa yang mau tinggi nilainya di sisi Allah, cari yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh nabinya. Jangan yang disukai orang, yang disukai oleh hawa nafsu. Kita bikin amal, Allah suka, ma yuhibbuhu wa ma yarda. Apa yang Allah ridho, apa yang Allah suka. Begitu naik di timbangan, Pak, kecil, tapi nilainya besar. Daripada nanti amal tak banyak, tapi Allah tidak suka, Nabi tidak suka, tidak ada nilainya, Pak. Maka kita mau fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isati radiyah. Siapa yang nanti amalannya memang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berat sakulat. Siapa yang berat amalannya akan dapat ridho. Jadi usahakan, Pak, amalan yang paling berat yang Allah suka tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini amalan siangnya, malamnya paling Allah suka. Allah umumkan paling Allah suka. Jangan bikin amalan yang kita suka, tapi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan tentu saya sudah jelaskan, Pak, 10 amalan itu mulai tidak memotong kuku, kemudian berpuasa 9 hari, kemudian banyak bertakbir, banyak berdoa, banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak melakukan amalan-amalan sifatnya sunnah yang ada dalilnya umum, dan banyak dianjurkan kita melakukan amal-amal soleh yang memang pada umumnya Allah dan Rasulnya sudah sebutkan. Khusus untuk malam hari ini, Pak, saya ingin pertegas ibadah kita dalam sisi penyembelihan, supaya penyembelihan kita itu benar dan berkualitas menurut syariat. Yang pertama, salah satu yang kita sering ucapkan dalam doa iftitah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, qul inna salati wa nusuki, nusuk itu ibadah, Pak, tapi lebih khusus penyembelihan. Jadi bayangkan itu, nusuk lebih khusus penyembelihan. Jadi menyembelih itu bukan soal biasa. Ada orang masuk surga karena seekor lalat. Mungkin Ustaz Bahruni sudah bahas itu di kitab ini. Ada bab itu judulnya Dahalal Nar wa Dahalal Jannah bi Zubabah. Itu judul babnya itu. Masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Itu di Kitabut Tauhid. Masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka
gara-gara seekor lalat. Kisah itu menggambarkan bahwa ada seseorang tidak bisa lewat kecuali dia mempersembahkan sesuatu kepada patanna para sanganga di situ dengan cara menyembelih. Kalau bisa kambing-kambing, kok tidak ada kambing ayam, kok tidak ada ayam burung-burung, kok tidak ada apa saja. Ini dua orang lewat, dan begitu dia lewat, dia satu bilang Anda tidak bisa lewat kalau Anda tidak menyerahkan sebuah sembelihan. Dia bilang untuk siapa? Ya sembelihan untuk ini patanna parsangan di sini yang punya kampung. Begitu aturannya. Kalau Anda mau selamat, silakan. Dia bilang saya tidak punya apa-apa. Dia bilang apa saja. Dia bilang meskipun seekor lalat. Dia bilang kalau seekor lalat dipalak biar nih. Anu kamak di situ. Bilang seekor lalat kau akui ini sebagai sembelian. Iya. Seekor lalat dia sembeli, artinya dia serahkan itu seekor lalat, lalu dia lewat. Dia selamat, tidak dia apa-apai. Tapi itu dahalan nar bizubabah. Dia masuk neraka gara-gara seekor lalat itu. Tapi ini yang satu ditahan, Anda bagaimana? Saya bilang saya tidak mau. Itu seekor lalat adalah sembelihan dan ibadah bagi saya itu tidak bisa meskipun seekor lalat. Anda tidak bisa, ya saya harus bunuh kamu. Nah, bilang dibunuh pun saya siap. Maka dibunuh dengan pertaruhan tidak mau menyembelih meskipun seekor lalat. Dan akhirnya orang ini dipukul, ya, itu fadaraba unukah, itu dipukul lehernya sampai dia mati, Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadahalal jannah bizubaba. Dia masuk surga karena seekor lalat. Jadi sembelian itu, Pak, bukan perkara biasa. Bahkan kalau kita lihat kurban itu digandengkan dengan ibadah pokok. Seperti Allah katakan, inna a'toina kal kausar. Sungguh kami memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Terus fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Solat dipakaikan dengan sembelihan kurban. Solat itu dipakaikan dengan sembelihan kurban. Ibadah itu, Pak, ibadah penting itu. Karena itu saya ingatkan Pak, Bapak yang sudah pasang niatnya itu, syarat ibadah untuk bisa sampai kepada Allah satu, mukhlisina lahuddin, perbaiki niat kepada Allah. Karena Allah tidak akan terima sebuah ibadah jika niatnya salah. Yang kedua, meskipun niat tak bagus, tapi jika cara beribadah tidak sesuai dengan rumus yang diajarkan oleh Nabi, maka tidak diterima juga ibadah itu. Ya, saya ulangi Pak, ini penting. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mau sampai pahalamu itu ke atas, kata Allah kepada Muhammad, Muhammad kasih tahu itu orang di sampingmu itu, kasih tahu itu, fattabi'uni, kau harus ikuti saya. Tidak ada cara lain. Karena itu ibadah, Pak, sifatnya mahda, seperti sembelihan, ada rumus sembelihan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ada 6 rumus ibadah secara umum. Supaya nanti kita masukkan ini di perkara ibadah sembelihan. Satu, ada namanya caranya, waktunya, sebabnya, tempatnya, jenisnya,
Apalagi satu, jumlahnya. Ini ada 6. 6 ini rumus-rumus beribadah yang Nabi sudah patok. Sholat misalnya, maghrib, 3 rakaat, 3. Tidak boleh bilang segar-segar kan sudah jam mandi. Mau kakak cukup ke 5, oh tidak bisa. Cuma 3 saja. Begitu aturannya. Sholat, ada tata caranya. Bukan anu dibikin-bikin. Ibadah, ada aturan. Aturan, waktu. Ada waktu. Tidak boleh azan kalau belum masuk. Ada jumlah. Ada jenis. Sholat apa ki? Sama nanti ini kurban. Hewan yang 5 syarat utamanya baru bisa benar. 1, hewan yang kita sembelih yang paling terbaik dari yang kita miliki. Jangan hasil korupsi, hasil suap, hasil patolo-toloi baru dikurbankan. Allah tidak terima. Yang kedua, jangan dipotong hewan itu di luar waktunya. Jangan dipotong hewan itu di luar waktunya. Kalau lebaran nanti hari Sabtu, jangan ikuti itu dipotong hewan hari Jumat. Karena ini hari raya ada urutan ibadah, Pak. Sholat dulu baru kurban. Sholat dulu baru kurban. Bukan kurban dulu baru sholat. Yang saya khawatirkan nanti kalau siapa tahu ada yang ikut di tempat lain hari Jumat, kasih tahu besok saya karena keyakinanku hari Sabtu. Begitu, Pak. Harus masuk jenisnya. Onta, sapi, kambing, domba. Harus masuk umurnya. Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Tidak boleh cacat di 4 masalah. Matanya, kakinya, tidak ada dagingnya, sakit. Oh, tidak boleh dipotong. Adapun cacat di luar itu boleh. Ekornya kah, telinganya kah, tanduknya kah, berek-bereknya kah. Ada itu biasa tas 1 ji, Pak. Tas 1 ji. Anunya 1 ji. Tapi sebenarnya itu tidak 1 itu 2 itu, cuma sembunyi 1 di bagian perut. Di hawa-hawa tertentu yang begituan dia sangat peka dengan cuaca. Sama laki-laki. Maaf, laki-laki itu yang begituan sangat peka itu dengan cuaca. Sudah sampai di situ saja. Nanti ada yang senyum-senyum. Kemudian jangan nanti disembeli di luar waktu terakhir. Kalau mengikuti imam mazhab mayoritas seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, itu 1 tambah 2, Pak. Hari raya tambah 2 hari di belakangnya. Itulah hari penyembelihan. 1 hari raya tambah 2. Kalau Imam Syafi'i tidak, 1 tambah 3. Selama hari tasyrik, kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi. Hari tasyrik itu adalah hari menyembelih, hari makan-makan dan hari minum-minum. Karena itu hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Cuma nanti ini mungkin beda, ada yang tasyrik mulai Sabtu, ada tasyrik mulai hari Ahad. Kalau beda nanti waktunya kita ini. Maka mundur boleh Sabtu Ahad, aman sekali itu. Mundur Sabtu Ahad, mundur itu. Tapi kalau sudah Senin dan Selasa mulai ada perbincangan di kitab para ulama. Maka mendingan Sabtu Ahad itu dipotong, insya Allah aman itu, Pak. Tidak ada yang perbincangkan itu.
Berikutnya ikhwan sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masukkan juga ibadah itu dengan sebab. Sebab itulah sebabnya nanti ada yang sering bertanya kepada saya, banyak sekali pertanyaan masuk di radio, masuk di pertanyaan di Facebook. Katanya tidak boleh menyembelih, tidak boleh kurban kalau belum diakikah. Tidak ada ulama berpendapat begitu. Lain akikah, lain kurban, lain dam, manasik. Dia memang hewan sama, bisa, mungkin waktu sama, tapi sebabnya beda. Ada karena kelahiran, akikah namanya. Orang akikah itu ya karena kelahiran, Pak. Jangan dibawa-bawa ke kurban. Katanya tidak bisa pokok dipotongkan karena belum pokok akikah. Yang punya tugas mengakikah itu orang tua. Sedangkan kurban siapa saja di urusan keluarga itu. Kurban tidak ada hubungannya dengan kelahiran. Nah, ini juga termasuk jemaah sekalian permasalahan paling banyak muncul. Bagaimana mengikutkan orang yang sudah meninggal di dalamnya itu? Yang dipotongkan satu kelompok saking almarhum di situ. Almarhum. Di dalam buku yang saya tulis tentang fikih kurban, ada 3 pendapat tentang mengikutkan orang mati, Pak. Sekarang kita mau masuk di mana itu? Pendapat pertama, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Itu pendapat Lajna Daimah Al-Buhus Al-Ilmiyah Wal-Ibta, Komisi Fatwa Majelis Ulamanya Arab Saudi. Tidak boleh. Tak boleh. Kenapa? Nabi pernah sembelih 100 ekor unta. Tidak pernah Nabi itu 100 ekor ada istrinya, ada anaknya. Tapi namanya Rasulullah SAW sendiri, tapi tidak pernah untuk Khadijah sekian ekor, Abbas pamannya sekian ekor, atau Zainab putrinya sekian ekor. 100 ekor ini, Pak, 100 ekor. Kenapa Nabi tidak potongkan itu yang sudah meninggal? Nabi bisa sekali itu 100 ekor. Kasih keluarga istri-istrimu yang sudah meninggal itu. Tidak ada. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Tapi pendapat yang kedua, boleh dianut misalnya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Beliau kitab Majmu' Fatawanya, bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu membolehkan. Di kitab Majmu'nya juga, di fatwanya beliau membolehkan, tapi inilah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang dianggap menyeberangi semua pendapat-pendapat yang sebelumnya. Ya. Beliau menganggap karena itu sedekah, maka bersedekah kepada orang meninggal semua ulama sepakat tentang boleh. Nah, ini kalau bersedekah sama orang meninggal tidak ada salah. Cuma ada satu hal, Pak, komentar ulama, ini kurban bukan sedekah biasa, tapi sedekah sembelihan. Dan ini yang wallahu ta'ala a'lam catatannya ulama tentang pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Siapapun ulama, Pak, sehebat apapun bisa jadi ada, tetapi kesikahan, kehebatan beliau tidak akan pernah menurunkan kehebatan beliau hanya karena
salah di dalam mengambil sebuah fatwa. Tidak pernah bisa turun kredibel beliau, kepercayaan beliau, kesikohan beliau, keulamaan beliau tidak akan pernah hanya karena keliru dalam mengambil sebuah fatwa. Tugas kita membandingkan. Saya lebih cenderung jemaah sekalian, boleh orang meninggal diikutkan jika satu, wasiatnya memang baru meninggal. Yang kedua, memang dia sudah berniat baru meninggal. Yang ketiga, dia masuk daftar itu bukan menyendiri. Contoh, ada yang namanya dalam daftar 7 itu. Kalau orang hidupnya di situ misalnya anaknya menyembelih, otomatis dia dapat. Otomatis dia dapat. Jika orang hidupnya memotong, orang matinya biar sekian puluh tahun yang lalu sudah meninggal, tetap dia dapat. Dan ini bagusnya kalau ini dipakai, karena Nabi beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad. Siapa keluarganya Muhammad? Yang hidup dan yang sudah meninggal. Semua masuk. Ini lebih tenang Pak kita punya hati. Boleh masukkan tapi bukan menyendiri. Pahalanya ikut, namanya tidak usah. Karena saya ada kelompok almarhum. Siapa ini datang potong senya almarhum? Nanti dagingnya siapa mau makan ini? Tapi kalau sudah dijelaskan begitu Pak, nah tetap dia mau terima saja. Karena ada tonji ulama yang membolehkannya. Terima saja. Tapi yang paling terbaik, paling tenang, orang hidup yang berkurban, baru orang mati dapat pahala. Jangan orang mati yang berkurban, orang hidupnya tidak ikut. Ini kan terbalik. Nah, ada 3 permasalahan. 1, bapak di posisi mana ini? 1, suami istri masing-masing punya penghasilan. Apakah dua-duanya atau satu saja? Yang kedua, suami istri tidak punya apa-apa, tapi ada anaknya yang bisa berkorban. Atas nama siapa dia? Yang ketiga, itu jika saya lupa. 1, suami istri dua-duanya punya, istri punya penghasilan. Bagaimana Pak menurut kita? Kalau istri juga punya penghasilan, berkurban tongi atau ikut sama suami? Bagaimana Pak? Bisa dua-dua. Bagaimana di sini? Ya? Bagaimana Pak? Kalau menurut kita? 1 saja atas nama. Nah, lebih banyak uangnya istri. Uangnya istri. Kan istri Nabi bilang saya tonseng lagi gang deh. Saya kita mau. Saya lagi. Bagaimana itu Pak? Uang istri lebih banyak. Terus atas namanya siapa? Kalau cuma 1? Kalau 2? Oh begitu. Begitu Pak. Bagus juga. Oh begitu. Jadi bisa dua-duanya. Ada dalil. Ada contoh. Suami istri, istrinya lebih tinggi gajinya. Apakah dua-duanya?
Bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak yang mana? Ya. Ada bendahara. Ya. Ya. Oh ya tahu. Cocok juga. Iya. Ini manajemen perusahaan. Allah Ta'ala alam, Allah yang paling tahu Pak. Boleh dua-duanya, tetapi kalau kita lihat contoh Nabi itu 100 tadi, atas nama semua Nabi, suami sebagai kepala rumah tangga. Jika istri punya uang, serahkan itu wanta untuk suami, maka kita dapat pahala sedekah karena kasih suami. Terus, pakai suami berkurban, dapat kesim pahala berkurban. Allah tahu. Ini suami berkurban gara-gara istrinya banyak pengorbanannya. Istri dapat lebih banyak. Kalau nak tahu kini istri tak, pasti Nabi bilang iya, terserah ami. Karena ada juga saya lihat sebagai masyarakat kita nagilir ki setiap tahun. Kayak arisan nih. Kalau sudah mi bapak istri lagi, kalau sudah istri anak tertua lagi, sampai anak bayi. Kalau sudah mi keliling, dia bilang kurban ke jadi bilang iya lebak mi sudah semua mi. Nah, ini yang kurang bagus Pak. Nah sebaliknya tadi Pak, kalau dua-duanya tidak punya, tapi anak yang mungkin belum menikah, tapi dia punya uang, bagaimana Pak? Siapa atas nama? Siapa punya atas nama? Uangnya punya penghasilannya anak. Atas nama kepala keluarga. Itu saya kira Pak yang bagus. Dengar kena kalau ada wanta, kita belum memiliki rumah tangga tersendiri, maka kasih itu wanta untuk bapak. Nah pakai berkurban, siapa dapat pahala? Kita dapat pahala bersedekah sama orang tua juga dapat pahala berkurban. Kita dapat pahala kembali. Iya. Itu. Nah. Itu satu kasus, insya Allah kita bisa diskusi tentang masalah-masalah seperti itu. Nah, insya Allah jamaah sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir Pak, ada kasus dulu di Macini. Mudah-mudahan tidak pernah kita dapat kasus. Sudah dipotong sapinya, tapi lari itu sapi nak. Maka apa solusi Pak yang bisa kita lakukan? Bisa ditembak kalau ada senapan, dilumpuhkan bagian kakinya. Tapi dengan catatan harus dia bisa disembeli kembali untuk bisa sebagai hitungan sebagai sembelihan. Bagaimana kalau tabe Pak? Kalau ada sudah disembeli tapi lari, seperti lalu ditabrak mobil, dia mati, bisa dimakan dagingnya? Lari seperti ya, sudah dibacakan bismillah waktu dipotong, tapi terakhir dia lari dan ditabrak sama mobil, mati. Enggak apa-apa ya. Ini matinya karena sembelihan atau matinya karena ditabrak? Sudah diniatkan. Oh itu. Sebaliknya, sudah dipotong,
ada ayam Pak, ripi-ripi ditabrak mobil, baru dipotong, belum mati. Ya, dia sudah ripi-ripi itu ditabrak mobil, terus dipotong, bisa dimakan? Iya, bisa. Ripi-ripi belum mati, tapi sempat dipotong, bisa dimakan? Bisa. Karena dia mati bukan karena tabraknya, tapi dia mati karena dipotongnya. Hati-hati Pak, yang sembeli ayam. Hati-hati yang sembeli ayam. Kalau Bapak yang sembeli sendiri aman. Contoh, disembeli bismillah, tapi belum mati dilempar langsung di air mendidih, air panas. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia mati bukan karena sembelihannya, dia mati karena air panasnya. Jadi yang ya. Hati-hati Ki. Karena itu kita kalau memotong, kasih tahu memang itu yang potong, jangan mati baru dilempar di air panas. Begitu juga jika ada sapi dipotong, rebah dia, sudah rebah, ada salia orang sebagian nekat langsung ambil bere-bere, nah baru nabilan dalle. Saya tidak tahu kenapa itu nabilan dalle. Yang menjadi masalah di sini belum mati hewan, tapi nambil hewan yang terpotong sebagian badannya padahal belum mati Pak. Itu bangkai. Apalagi kalau pahanya dipotong. Apalagi kalau sebagian badannya dipotong memang padahal belum mati. Itu saya lihat Pak, mohon maaf, jangan Anda biarkan gini. Mati baru betul-betul. Bahkan ahli peternakan hewan, kalau mau lembut kita punya dagingnya sapi Pak, mau lembut, salah satu resepnya mati total sesudah dipotong itu baru dikuliti. Bahkan kalau itu disimpang sekitar 45 menit baru dikuliti Pak. Itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau masih goyang-goyang baru dipotong-potong Pak, kurang bagus. Iya. Ada pertanyaan sebelum kita sholat? Ya silakan Pak. Sembeli. Ya. Kalau dia sudah dipotong, dia lari. Dia ditabrak mobil, bangkai. Kalau dia mati dalam keadaan ditabraknya yang dihitung terakhir, Pak, bukan sembelihannya. Besar kemungkinan dia mati karena ditabraknya mobil. Jadi kita mesti hati-hati apa penyebab kematiannya yang terakhir kita hitung. Yang terakhir kita hitung. Karena itu Pak, kalau ada, saya tanya ke dulu Bapak, kalau ada ayamnya tetangga di samping rumah tak, ripi-ripi Pak sudah ditabrak mobil. Nah tidak ada tuan rumahnya di sebelah. Bapak lihat begitu, apa Bapak boleh potong untuk selamatkan? Apa boleh diselamatkan? Nah, tidak ada tuan rumahnya? Oh begitu Pak. Sudah pergi dimasak, baru undangi makan. Oh bagus, ini Bapak 47. Di masa Nabi ada kasus. Di masa Nabi ada kasus. Ada kambing terjatuh,
dan digembalakan oleh seorang penggembala bukan pemiliknya. Apa yang terjadi, Pak? Karena Nalia mau mati, itu kambing, dia segera ambil batu yang tajam, dipotong itu dengan bismillah. Perempuan, Pak, penjaganya. Perempuan potong bukan miliknya, dia perempuan terus pakai batu. Itu menjadi pembahasan fikih. Bolehkah menyembelih bukan kita dalam rangka menyelamatkan itu barang, Pak? Boleh. Cuma hati-hati kalau tetangga itu kurang bisa diajak bicara, Pak. Jangan maki. Nanti lapui masalahnya. Kalau ada memis sakit hatinya sama kita, jangan maki. Nanti lain kali baru makan ayam. Yang kedua, wanita boleh potong kambing, boleh potong ayam. Meskipun itu diperselisih oleh ulama. Tapi ini boleh karena wanita. Artinya wanita haid boleh menyembelih. Dia tidak boleh sholat, wanita haid tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh tawaf. Dia terlarang untuk sebagian ibadah, tapi tidak terlarang untuk sebagian ibadah. Ini rumus, Pak. Dia tidak ada larangan menyembelih, tapi kalau dia ibadah lain tidak boleh. Ada, termasuk nanti perempuan boleh memandikan jenazah, itu boleh perempuan memandikan jenazah meskipun dia haid, karena kotorannya bukan di tangannya. Bukan miliknya karena dalam rangka menyelamatkan. Pakai batu yang penting tajam. Itu hukum-hukum yang berkaitan. Ketika sahabat ini minta izin sama Nabi Rasulullah, ada begini, kata Nabi, halal untukmu, bisa kau makan. Insya Allah ini satu kasus penyembelian, Pak. Dan kalau kita kumpul ini banyak sekali kasus yang berkaitan tentang masalah itu, insya Allah. Terima kasih semuanya. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah memuliakan kita, insya Allah. Sudah berapa ekor, Pak, di luar, Pak Ustaz? Wih, Masya Allah. Luar biasa ya. Sudah 20 ekor. 21 ya. Hebat di sini ya. Itu kalau dipercaya Pak sama masyarakat gampang. Tapi begitu kehilangan kepercayaan, sulit itu. Mohon ini panitia jaga ini kepercayaan supaya jangan cepat berlalu. Dijaga amanah ini untuk bisa memuaskan semua orang, tentu tidak mungkin. Tapi kalau tidak bisa puaskan orang, yang penting jangan mengecewakan. Saya kira begitu, selamat semuanya. Dan mungkin pekan depan ini jadwal itu berubah karena ada safari Zulhijjah selama 9 hari. Mulai Rabu dari Jamil Ihsan hari pertama, hari kedua nanti di bagian Rapokaling, hari ketiga nanti di bagian NTI, bagian hari keempat itu Unhas, hari kelima nanti BTP, ya hari keenam mungkin di sini hari kelima ke berapa? Hari Ahad ke sini dapat giliran. Semoga Bapak nanti ikut ramaikan dan sukseskan. Kemudian nanti hari berikutnya di Merdekaya Jalan Gunung Salahutu. Kemudian ada nanti di Baitur Rahman, insya Allah. Kita tidak persoalkan nanti mana kapan lebarannya, itu urusan lebaran itu Pak, urusan kita sendiri memilih. Ini tidak ada kaitannya dengan hari kapanpun lebaran. Barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.